Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, salah satu mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 6 pada tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga tentang selamatkan hewan dan tumbuhan di SD Negeri 6 Siantan, Kecamatan Siantan. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang telah saya buat. Berikut video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersih dan dirinya juga bersih, maka akan lebih baik. Nah, anak-anak ibu, untuk melihat kebersihannya, coba kalian lihat di sekeliling tempat duduk kalian ada tidak sampah. Kalau ada sampahnya, silakan diambil, buang dulu di tong sampah. Kebersihan, kerapian baju kita. Berdiri dulu di yang sudah rapi. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa lebih dulu. Sebelum kita melaksanakan pelajaran, marilah kita bersama-sama melaksanakan doa. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Alim. Oke, anak-anak, hari ini ada yang udah masuk nggak? Ada siapa kawannya? Aura. Oh iya, ada Aura. Selanjutnya, anak-anak, untuk menanamkan rasa cinta nasionalisme kita, rasa cinta tanah air, maka hari ini kita sama-sama bernyanyi lagu wajib Halo Halo Bandung. Mari Bu, kembali. Halo. Baik, silakan duduk kembali. Ingat kembali pelajaran kita beberapa hari yang lalu. Kalian sudah belajar merawat hewan peliharaan yang kalian miliki di rumah. Ada cara Rere merawat kucing? Dimandikan, diberi makan, diberi minum. Iya. Baik ya. Salah satu upaya kita dalam memelihara hewan adalah bisa dengan cara kita merawatnya dengan baik. Kemudian tadi memberi makan. Nah, anak-anak, merawat hewan kalian juga berarti sudah melakukan atau melestarikan hewan. Nah, hari ini, kalau yang lalu kalian sudah belajar tentang merawat hewan, maka hari ini kita akan belajar cara melestarikan tumbuhan dan juga kita akan belajar tentang menyimpulkan teks bacaan. Setelah kalian belajar, ibu harapkan kalian nanti dapat menguraikan manfaat memelihara tumbuhan. Kemudian kalian juga nanti akan dapat mengelompokkan tumbuhan langka. Kemudian kalian ibu harapkan nanti dapat membandingkan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian nanti kalian ibu harapkan dapat membuat poster tentang melestarikan tumbuhan. Kemudian kalian nanti juga akan mampu membuat kesimpulan suatu teks bacaan. Bagaimana ya cara merawat tumbuhan? Fauzi. Baik. Lalu apa ya manfaat tumbuhan bagi manusia? Oke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, nanti setelah kita belajar nanti ibu bisa tahu kan.
berdiskusi tentang pemecahan masalah dan kita akan mempresentasikannya. Oke anak-anak, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, hari ini Ibu ada beberapa pembelajaran yang harus kalian taati. Yang pertama, ketika nanti kalau kita di lapangan, tidak boleh ribut-ribut ya, tidak boleh dorong kawannya pas kumpul di lapangan. Jadi yang nanti kalau yang tidak menaati peraturan ini dapat dikasih hukuman. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah, anak-anak, mengingat pentingnya pelajaran kita hari ini, Ibu harapkan ketika nanti ada materi yang penting, kalian catat ya, catat di bukunya. Jadi, biar tambah semangat hari ini, mari kita senam penguin. Sebelumnya kita memulai pelajaran, kita punya masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, di mana ada sebuah lingkungan yang awalnya penuh dengan pepohonan yang kemudian berubah menjadi satu perumahan. Nah, nanti ini kalian akan jawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, untuk materi yang pertama itu tentang materi pokok kita, pelestarian hewan dan tumbuhan. Itu yang pertama, apa dampak yang terjadi bagi hewan dan tumbuhan jika habitatnya dijadikan pemukiman warga? Untuk yang soal kedua, bagaimana meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan tumbuhan? Nah, untuk materi pokok yang kedua tentang menyimpulkan teks bacaan, nanti kalian akan mendiskusikan masalah tentang apa dampak penyampaian informasi melalui media sosial. Kemudian, bagaimana upaya kita dalam memahami teks bacaan informasi yang diterima. Kalian ada 4 kelompok. Ini nanti kalian diskusikan untuk mengerjakan KPD yang telah Ibu siapkan. Di rumah, siapa yang di rumahnya ada tanaman? Iya kah nanam atau mamaknya kah? Ada angga. Oke. Tria, ada apa tanaman di rumah? Tadi tanamannya? Ada pohon keladi. Ada bunga dan pohon keladi. Oke, baik. Anak-anak, melihara tumbuhan, pastikan dirawat, ya kan? Nah, coba tadi Tria, gimana cara merawatnya? Disiram. Disiram, bagus sekali Tria. Nah, anak-anak, kalian sudah punya tanaman di rumah, mungkin emaknya yang nanam, cuma lihat ya emaknya. Nah, hari ini coba kita lihat, kalian amati video ini, video cara merawat tumbuhan. Pertama, menyiram tanaman. Cara menyiram yang betul yaitu air dikenakan di bagian tanah, bukan di batang atau di daunnya. Setelah kalian mengamati video cara merawat tumbuhan tadi, ada yang ingin ditanya nggak dari videonya? Angkat tangan boleh, silakan. Lim, silakan. Kenapa tanaman harus diberi pupuk? Mengapa kok tanamannya diberi pupuk? Lawannya ada yang sejauh dan sejauh, tapi Agar tidak mati dan punah. agar tidak mati. Dan punah. Bisa nggak ya? Jadi kalau kita kasih pupuk, fungsinya tanaman itu dikasih pupuk biar tumbuh subur. Nah, kalian tadi kan sudah tahu nih cara merawat tumbuhan. Coba yuk kita praktekkan, kita mencontohkan cara merawat tumbuhan di lapangan. Yang pertama apa dulu? Menyiram tanaman. Tanaman siap. Memberi pupuk. Yang terlalu banyak. Kita beri. Kubur lagi. Membersihkan rumput liar ya. Ini tong sampahnya sini, lanjut selanjutnya. Kalau misalnya lihat kita ini apa nih? Ini seafood. Itu seafood. Semut nih, semprot. Sekarang satu lagi apa? Membersihkan Rumput yang kering di tanamannya. Ini Bu. Ini.
ya dah. Itu sering. Kalian sudah melakukan merawat tumbuhan, terima kasih. Kalian sudah bekerja dengan bagus. Nah, sekarang kita kembali ke kelas lagi ya. Merawat tumbuhan merupakan salah satu cara melestarikan tumbuhan. Nah, ada beberapa manfaat. Ada gambar. Ya, coba diperhatikan, diamati dulu gambarnya. Ini gambar. Pertama, salah satu manfaat melestarikan tumbuhan. Nah, coba dijelaskan, Ibu minta jelaskan. Angga, silakan Angga, jelaskan. Tumbuhan berfungsi untuk menghasilkan oksigen yang Ya. masuk ke dalam tubuh manusia dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, bagus sekali Angga. Jadi ini tumbuhan itu merupakan sumber oksigen bagi manusia. Oksigen itu udara yang baik untuk manusia yang dihirup oleh manusia. Kemudian dikeluarkan karbon dioksida, udara yang kotor. Bagus sekali Angga. Nah, selanjutnya ada gambar kedua. Ini juga salah satu manfaat dari tumbuhan. Coba dijelaskan. Rapi. Tumbuhan bagi makanan hewan dan manusia. Iya ya, bagus sekali Rafi. Jadi ini tumbuhan, manfaat dari tumbuhan salah satunya juga yaitu sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Nah, anak-anak sekalian, ini kalian selanjutnya mencari tambahan informasi lain. Kalau tadi kita sudah belajar tentang merawat tumbuhan, maka hari ini kalian akan mencari informasi tentang hewan dan tumbuhan langka. Oke, sudah selesai untuk videonya. Selanjutnya kita tanya jawab mengenai video yang kalian tonton. Oke, yang pertama, kelompok hewan langka. Tulis dulu. Kelompok tumbuhan langka. Semuanya siap-siap ya? Baik anak-anak, kalian sudah berhasil, sudah bisa mengelompokkan hewan langka dan tumbuhan langka. Ya, cara melestarikan tumbuhannya. Yang pertama, coba dijelaskan, Fauzi. Penegakan hukum terhadap pemburuan dan iya. Nah, baik, kalian sudah tahu cara melestarikan tumbuhan dan hewan langka. Kalau jika dibuat dalam satu diagram, maka kalian dapat membandingkan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Berdasarkan diagram, ada irisan. Yang irisan itu artinya dia bisa sebagai melestarikan tumbuhan, juga bisa melestarikan hewan. Oke, yang termasuk ke dalam atau persamaan dalam melestarikan tumbuhan dan hewan ada apa saja? Coba, Safi. Menegakkan hukum terhadap pemburuan liar dan penerbangan ikan. Ya, jadi ini anak-anak, kalau kita ada melihat orang-orang yang jahat yang ingin merusak atau membunuh hewan, pemburuan liar atau penebangan pohon, maka harus kita laporkan kepada pihak yang berwenang atau polisi ya. Yang kedua ada apa ya?
Ya, silakan dikerjakan. Bapak, udah selesai kan? Udah selesai. Anak, kalian sudah selesai membuat posternya. Nah, sekarang mempresentasikan hasil posternya. Silakan untuk mewakili saja kelompok 5. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah lingkungan agar tetap hijau. Ayat tanam pohon. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 5. Kerja yang bagus sekali. Hasilnya juga sudah bagus. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar di depan. Ada satu gambar dan 2 persoalan yang kita hadapi di dalam lingkungan di sekitar sekolah kita. Ada gambar apa, Alif? Gambar perumahan. Perumahan yang awalnya Hutan lindung. yang awalnya ada tumbuhan banyak, kemudian berubah menjadi perumahan. Ini yang di awal tadi disampaikan akan kalian pecahkan secara kelompok. Ini dibandingkan data PD-nya. Semuanya sudah selesai berdiskusi. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama, silakan kelompok yang ke-1. Teman, Ya. saya akan membacakan hasil diskusi kelompok. Nomor 1. Apa dampak yang terjadi bagi hewan dan tumbuhan jika habitatnya dijadikan kemungkinan pemukiman warga? Hewan akan mati sehingga menjadi langka dan punah. Nomor 2. Bagaimana cara meningkatkan moral masyarakat dalam melestarikan tumbuhan dengan menjaga habitat hewan dan tumbuhan dan tidak dijadikan pemukiman warga? Simpulan informasi. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Baik, bagus sekali Angga. Terima kasih Angga sudah membacakan dengan baik. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Sudah jelas, Bu. Selanjutnya komentar dari kelompok 3. Komentari kelompok 3. Masih dari sudah baik. Baik, selanjutnya silakan kelompok 3. Komentar dari kelompok 4. Baik, Bu, sudah bagus, sudah jelas. Anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian yang baik. Terima kasih untuk kalian sudah berani di depan menyampaikan hasil presentasinya. Ya, semuanya sudah bekerja dengan baik. Nah, anak-anak, kalian
naskah yang menimbulkan teks bacaan. Kalian bisa lihat di depan. Ini beberapa masalah yang sering terjadi, terutama di lingkungan sekolah kita, di mana WhatsApp ini sebagai informasi yang diberikan oleh ibu guru kita ya. Biasanya nanti ada undangan, anak-anak misalnya. Anak-anak hari ini anak kelas 1 suntik bias. Jangan lupa sarapan. Nanti gurunya SMS. Tiba-tiba ada anak kelas 5 datang ke ibu, kelas 6 datang ke ibu. Ibu, kelas kita suntik kan? Ibu jadi kaget. Hah? Kok jadi kita suntik? Padahal itu bu, ada WA dari guru bu. Dia bilang hari ini tuh kita suntik. Ternyata sekali dilihat ini ternyata untuk kelas 1 bukan kelas 6. Nah ini adalah salah satu masalah yang sering kita hadapi di kenyataan, di mana apa informasinya kita nanggapinya apa. Jadi tidak nyambung. Nah kalian kan sudah belajar nih membuat kesimpulan. Nah dengan hari yang telah kalian pelajari, kalian dapat mengatasi masalah ini bagaimana? Ya ini dapat kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Siap ya? Siap Bu. Selanjutnya kita mempresentasikan hasil diskusi pemecahan masalah kalian. Silakan. Yang lain tolong ibu untuk diam, menyimak apa yang temannya sampaikan di depan. Kelompok 2 nanti kasih tahu kawan-kawannya ya. Silakan kelompok 1. Saya ingin mengumpulkan informasi dari kelompok 1. 1. Apa dampak menyampaikan informasi melalui media sosial? Informasi menjadi tidak jelas dan gampang menyebar ke orang lain. 2. Bagaimana upaya kita dalam memahami teks bacaan informasi yang diterima? Membaca dengan teliti dan seksama agar menjadi jelas. Mencatat hal penting. Kesimpulan informasi menjadi tidak jelas dan dapat menyebabkan ke orang lain. Membaca dengan teliti dan seksama agar menjadi jelas. Mencatat hal yang penting. Ya, bagus. Terima kasih Sally sudah menyampaikan dengan baik. Selanjutnya kelompok. Saran untuk kelompok 2? Sudah bagus. Baik, lanjut silakan. Kelompok 1 mengomentari kelompok 4. Tidak baik dan tidak baik. Baik anak-anak, kalian semuanya sudah membacakan masalah. Jadi dampak dari media sosial ini anak-anak, kalau ada informasi sampainya begitu cepat. Karena saking cepatnya informasi yang disampaikan untuk orang lain juga sampai informasinya ke kita. Nah caranya agar kita tidak salah dalam memahami informasi yang terima, maka kita harus membacanya dengan teliti. Kemudian kita catat informasi penting apa. Apakah ini tujuannya untuk kita ataukah untuk orang lain. Baik anak-anak, setelah kalian belajar tadi bersama, bagaimana perasaannya hari ini? Senang Bu. Bagian mana yang kalian senangi? Bulan. Lagi video Nonton video, kenapa kok videonya lebih senang? Karena ada apanya? ada snack tanaman. Ih, bisa melihat tanaman. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Kerja kelompok, kenapa kok suka kerja kelompok? Oh, sedap. Ya bisa diskusi ya, kerja. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang kalian ingat, yang kalian sukai? Kok, Sabi? Poster. Membuat poster.